Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 28 IPE semester 4 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di sini kami akan membahas terkait dengan peran masing-masing program studi dalam kolaborasi IPE. Adapun 7 program studi yang terkait dalam IPE yaitu kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, farmasi, fisioterapi, keperawatan, dan psikologi. Berikut merupakan kasus atau skenario yang akan kami bahas. Peran program studi sarjana kesehatan masyarakat yaitu rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait definisi, penyebab, faktor risiko, gejala, dan cara pencegahan penyakit DBD, kemudian memberdayakan masyarakat untuk selalu menggunakan alat pelindung diri berupa lotion anti nyamuk atau kelambu, dan rutin melakukan pembersihan lingkungan serta kegiatan fogging. Selain itu, peran tenaga kesehatan masyarakat lainnya seperti mengajak masyarakat untuk melakukan deteksi dini dengan menggunakan rapid test, kemudian memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang mengalami sembuh dengan kecacatan, serta mengedukasi masyarakat terkait pemberantasan sarang nyamuk dengan menggunakan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Dalam hal ini, psikologi juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat maupun senior bahwa perilaku yang dilakukan merupakan perilaku yang kurang tepat, sehingga mereka berkeinginan untuk merubah perilaku tersebut dengan berfokus pada pendekatan secara psikologis. Selain itu, peran lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat di desa mengenai fasilitas kesehatan yang tersedia sebagai pengobatan utama dibandingkan dengan pengobatan tradisional, sehingga kedepannya diharapkan masyarakat lebih mengutamakan pengobatan medis dibandingkan tradisional. Peran program studi sarjana kedokteran dalam kasus ini, yang pertama, melakukan anamnesis awal untuk menanyakan dan menggali informasi terkait keluhan pasien, termasuk riwayat keluarga, keluhan penyerta, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit demam berdarah yang dialami pasien. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kepada pasien untuk menunjang diagnosis penyakit demam berdarah pasien, seperti pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang berupa uji laboratorium. Selanjutnya adalah menegakkan diagnosis terhadap pasien berdasarkan anamnesis dan juga pemeriksaan yang telah dilakukan dengan diikuti kriteria diagnosis dari DBD. Selanjutnya, melakukan tata laksana terhadap pasien. Namun hingga dengan saat ini, belum ada obat ataupun vaksin yang spesifik. Akan tetapi, bila pasien berobat sedini mungkin dan mendapat tata laksana secara adekuat, umumnya kasus-kasus dengan penyakit ini dapat diselamatkan. Dan terakhir, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menurunkan angka morbiditas serta mortalitas, perlu diperhatikan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga medis dalam penanganan pasien infeksi dengue secara tepat dan juga akurat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman nasional pelayanan kedokteran, khususnya dalam menangani pasien infeksi dengue di Indonesia. Peran perawat sesuai dengan kasus, yakni yang pertama sebagai pemberi asuhan keperawatan kepada pasien atau si anak dengan melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa, intervensi, dan tindakan keperawatan, serta melakukan evaluasi. Yang kedua sebagai pendidik dengan memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat terkait pencegahan demam berdarah, dan yang ketiga sebagai konselor dengan melakukan konseling keperawatan kepada si nenek untuk memecahkan masalah terkait pengobatan tradisional yang dilakukan, yakni dukun, dengan memberikan informasi terkait pengobatan yang aman dan tidak aman, mendengar secara objektif, memberi dukungan, dan meyakinkan klien. Dalam kasus ini, seorang farmasis memiliki beberapa peran, diantaranya yaitu memberikan KIE atau konseling informasi dan edukasi terkait penggunaan dan pembelian suatu obat bebas yang dapat digunakan dalam suatu medikasi untuk menangani suatu gejala. Selain itu, farmasis juga dapat memberikan pandangan bagaimana dan kapan suatu penggunaan obat bebas itu harus diberhentikan agar dapat segera diperiksakan ke dokter terdekat, di mana dalam kasus ini adalah puskesmas. Peran farmasi selanjutnya adalah untuk memberikan pandangan kepada masyarakat terkait pengobatan modern maupun pengobatan konvensional. Hal ini bertujuan untuk memantapkan stigma negatif terhadap pengobatan modern, sembari tetap melestarikan dan menjaga pengobatan konvensional seperti pengobatan oleh dukun pada kasus ini yang memang sudah dipercaya oleh masyarakat dari zaman dahulu kala. Peran yang terakhir adalah sebagai helping model, di mana farmasis diharapkan dapat menjadi seorang rekan atau teman terhadap pasien untuk meningkatkan ketaatan maupun adherence pasien dalam menjalankan regimen terapi yang sudah diberikan. Peran dokter gigi dalam kasus tersebut adalah dokter gigi harus mampu melakukan anamnesis dengan baik dengan cara melakukan pemeriksaan intraoral dan ekstraoral sehingga diagnosis dapat ditegakkan. Kemudian dokter gigi juga harus memahami keterkaitan antara perdarahan pada gingiva dengan kondisi sistemik.